Sekarang yang akan dibicarakan adalah tentang ibu kota dari Kerajaan Sunda Klasik. Daerah-daerah mana saja yang pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Sunda Klasik itu? Kerajaan Sunda Klasik itu berlangsung dari tahun 669 sampai dengan 1579 Masehi. Jika dikurangi dari 1579 kurangi 669, berarti kerajaan Sunda itu berlangsung selama 910 tahun. Jadi suatu waktu yang sangat lama. Dan sangat jarang kerajaan-kerajaan yang bertahan begitu lama. Hampir 10 abad yang diperintah oleh 40 raja. Jadi dalam waktu yang begitu lama itu, ada setidaknya 6 daerah yang pernah menjadi ibu kota dari kerajaan Sunda Klasik itu. Karena itu sering terjadi iring-iringan perpindahan ibu kota dari ibu kota yang satu ke ibu kota yang satunya lagi dan sebaliknya. Tetapi yang unik bahwa kerajaan itu tetap namanya Kerajaan Sunda, tetapi berbeda ibu kotanya. Hal ini karena raja-rajanya itu tersambung dan satu keturunan. Yang pertama yang pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Sunda itu adalah Sundapura. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bukan Sundapura tetapi Prahyangan Sunda. Ibu kota Sundapura itu menurut naskah Wangsakerta itu berada di tepi Sungai Gomati. Yang jadi pertanyaan sebenarnya Sungai Gomati itu sungai apa? Karena hingga kini para ilmuwan masih belum mengetahui tentang Sungai Gomati ini. Ibu kota Sundapura sendiri didirikan oleh Maharaja Purnawarman dari Tarumanegara yang berkuasa dari tahun 395 hingga tahun 434 Masehi. Dan yang kedua, ibu kota itu Pakuan. Pakuan itu diperkirakan sekitar Bogor sekarang. Kadang-kadang para penulis sering mengatakan bahwa Prabu Tarusbawa dan raja kedua dari Sunda yaitu Rahyang Sonjaya itu beribu kota di Pakuan. Tetapi sebenarnya Pakuan itu baru eksis di era Prabu Haryang-Banga. Dalam naskah-naskah, Haryang-Banga itu disebut nunyusuk di Pakuan. Jadi yang membuat benteng Pakuan. Ada yang mengatakan bahwa Pakuan itu pertama kali menjadi ibu kota kerajaan Sunda itu di era Prabu Haryang-Banga. Dan Pakuan ini merupakan ibu kota utama dari kerajaan Sunda. Dari 40 raja-raja Sunda itu, 30 raja itu beribu kota di Pakuan. Berikutnya, ketiga yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Sunda itu adalah Galuh. Yang pertama kali memindahkan ibu kota dari Pakuan ke Galuh itu adalah Prabu Maharaja Sanghyang Ageng yang berkuasa dari tahun 1019 sampai 1030 Masehi. Dan setidaknya ada 4 raja yang pernah beribu kota di Galuh. Ibu kota kerajaan Sunda berikutnya adalah Saunggalah di Kuningan. Jadi kalau Galuh itu di Ciamis sekarang, kalau Saunggalah itu di Kuningan. Dan hanya satu raja yang berkuasa di Saunggalah tersebut, yaitu Prabu Ragasuci, yang berkuasa dari 1297 sampai 1303 Masehi. Hal ini disebabkan karena dia awalnya bukan putra mahkota, tetapi anaknya Prabu Citraganda memindahkan ke Pakuan. Dan yang kelima adalah Kawali. Kawali itu diperkirakan berada di Kecamatan Kawali sekarang di Kabupaten Ciamis. Meskipun letak ibu kotanya masih belum ditemukan hingga saat ini. Di Kawali ini ada 5 raja yang berkuasa. Yang pertama kali beribu kota di Kawali itu adalah Prabu Aji Gunawisesa yang berkuasa dari tahun 1333 sampai 1340 Masehi. Kemudian anaknya Prabu Ragamulya Luhur Prabawa. Yang ketiga adalah Prabu Linggabuana atau Sang Prabu Wangi yang gugur di Bubat pada tahun 1357 Masehi. Kemudian Prabu Bunisora. Dan yang terakhir adalah Prabu Wastukancana. Dan yang terakhir adalah Pakuan Pajajaran. Ibu kota Pakuan itu
mulai eksis lagi itu di zaman Prabu Susuk Tunggal. Ibu kota Pakuan menjadi dominan lagi itu di era Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Maka dalam sejarah era Pakuan Pajajaran ini sering disebut dengan Kerajaan Pajajaran. Di era Pakuan Pajajaran ini ada 6 raja yang berlangsung dari tahun 1482 hingga 1579 Masehi. Demikian.